Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 19 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Sahabat Kristus, pertanyaan Petrus ini mewakili pertanyaan kita semua. Bukankah tanpa sadar kita ini mengikut Tuhan sebenarnya karena bersifat transaksional? Transaksional artinya ada sesuatu yang kita terima atau upah karena melakukan sesuatu. Petrus berkata pada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Di sisi lain, betapa banyak kita ini kecewa saat mengikut Tuhan karena doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, pertolongan yang tidak disediakan oleh Tuhan, dan berkat yang dinantikan tidak segera datang. Mari jujur kita akui, bukankah kita sering menjadi kecewa dan putus asa? Kita merasa sudah berdoa dan melayani Tuhan, tapi kok hidup terasa sulit, berkat terasa menjauh. Namun kalau melihat kehidupan orang lain yang berdosa, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok hidup mereka makin enak ya? Lalu kita pun secara tidak langsung berkata, "Saya ini ikut Tuhan dapat apa?" Bayangan kemanusiaan kita, mestinya karena kita ini mengikut Kristus, maka tentunya kehidupan kita jauh lebih baik dari orang lain. Saat sakit langsung sembuh, saat punya masalah ekonomi langsung terbayar, saat ada masalah keluarga langsung terselesaikan, dan segala sesuatunya bisa lancar. Pada akhirnya, kehidupan iman kita pun menjadi bersifat transaksional. Apa yang saya korbankan, saya harus dapat balasan setimpal. Pernahkah Anda berpikir demikian? Saya pernah terjebak dalam pemikiran seperti itu. Bukankah saya ini memberi diri untuk melayani Tuhan? Maka saya pantas dapat berkat. Saya layak dapat mujizat dan fasilitas yang lebih hebat dari orang yang lain. Kenyataannya, ketika saya dinyatakan COVID, saya berdoa supaya bisa sembuh lebih cepat, pulang lebih cepat, dan dapat mujizat pulang saat Natal. Ternyata tidak demikian. Saya malah pulang menjelang tahun baru. Tentu saya kecewa. Ada perasaan kecewa, itu pasti ada. Saya berpikiran kalau saya pulang menjelang Natal, itu bisa menjadi kesaksian yang ajaib. Tapi kalau pulang seperti orang lain, situasinya normal-normal saja, pulang 10 hari setelah dirawat, apa kesaksiannya? Namun ketika saya pulang, ternyata kesaksian yang saya alami jauh lebih dahsyat daripada kalau saya pulang menjelang Natal. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal." Tuhan selalu memfokuskan hidup kita pada kekekalan, kehidupan yang akan datang, dan upah keabadian. Dia menyediakan bagi kita upah keselamatan, karakter yang indah, dan kekuatan dalam menjalani hidup. Kata 100 kali lipat menuju pada sesuatu yang istimewa,
dan tidak terbatas. Bukan berarti dapat 100 bapak, 100 ibu, 100 anak, 100 rumah, 100 ladang, dan sebagainya. Tidak demikian. Kita pun juga bisa menerima upah itu selama di bumi. Bukankah kita mendapatkan banyak saudara seiman, orang tua rohani, dan anak-anak rohani? Ada pihak lain yang mencoba menggeser makna upah ini dengan mengatakan orang Kristen nanti dapat 100 istri saat di surga. Tentu tidak demikian. Oleh karena fokus kekristenan bukan pada nafsu seksual semata. Hari ini mari kita koreksi hidup kita. Jangan lagi kita ikut Yesus karena transaksional. Supaya saya diberkati, supaya utang saya lunas, supaya saya dapat jodoh, supaya saya sembuh, supaya pangkat dan jabatan saya naik. Saya jamin Anda pasti akan kecewa menjadi orang Kristen. Anda pasti akan kecewa menjadi pengikut Yesus. Miliki motivasi yang murni dalam mengikut Tuhan. Mari saat ini kita pandang pada kekekalan. Pandang pada mahkota kehidupan. Pandang pada kasih Tuhan Yesus yang tak terbatas. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita, yang selalu menyertai kita dalam masa apapun juga. Dia yang sanggup merentangkan tangannya dan menyediakan kebaikan yang tak terbatas. Tidak usah berpikir saya dapat apa. Dia pasti menyediakan yang terbaik bagi kita, di luar yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Engkau pasti menyediakan pemeliharaan itu. Engkau pasti menyediakan upah itu ya Tuhan. Mungkin kami tidak mengalami di bumi, tapi kami pasti mengalami dalam kekekalan. Namun demikian kami percaya ketika di bumi pun Kau pasti sanggup menyediakan pemeliharaan bagi kami. Ampuni kalau seringkali kami mengikuti Engkau secara transaksional. Supaya Tuhan bebaskan kami dari masalah-masalah baik keuangan, kesehatan, sakit penyakit atau masalah keluarga, masalah apapun. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar ikut Yesus dengan motivasi yang murni. Bukan lagi apa yang kami dapatkan, tapi kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau membatasi berkat-Mu. Kami tidak mau membatasi mujizat-Mu. Kami tidak mau membatasi keajaiban-Mu. Kami percaya Kau sanggup melakukannya tanpa harus kami ajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati upah kekekalan itu. Upah yang berupa damai sejahtera. Upah yang berupa karakter yang indah. Upah berupa kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pasti pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu juga akan kita nikmati. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mezpa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.